Sobat VC, percepatan teknologi mengubah nyaris segala hal menjadi serba digital. Bahkan era digitalisasi semakin berkembang dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sering kita sebut sebagai AI. Sejak OpenAI merilis ChatGPT pada November 2022, teknologi AI semakin gencar dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di satu sisi, teknologi ini menawarkan kemudahan dan efisiensi aktivitas bisnis, khususnya dalam peningkatan pelayanan kepada customer atau klien. AI bisa berikan banyak keunggulan berupa pengurangan biaya operasional hingga pengurangan penggunaan sumber daya manusia. Akan tetapi, di sisi satunya, teknologi ini juga bisa menjadi bumerang bagi sebuah perusahaan. Mengapa hal ini bisa terjadi ya? Lalu, bagaimana sih cara memanfaatkan AI yang bijak dalam bisnis kita? Banyak raksasa teknologi yang mulai menggunakan AI untuk menggantikan peran manusia loh. Misalnya saja Google yang baru-baru ini melakukan PHK di tim sales iklannya. Reuters melaporkan bahwa gelombang PHK di perusahaan teknologi terjadi seiring dengan upaya mengurangi beban kerja karyawan lewat adopsi AI dan otomatisasi. IBM dan BT Group juga menyebut-nyebut soal AI ketika mengumumkan PHK di tahun 2024 ini. Menurut studi Goldman Sachs, AI bisa berdampak pada 300 juta pekerjaan di seluruh dunia. Hal ini bisa menyebabkan disrupsi yang signifikan pada bursa kerja. Pada 2030 mendatang, diprediksi lebih dari 12 juta pekerjaan di Amerika Serikat akan punah dan berganti dengan permintaan pekerjaan baru menurut analisis McKinsey. Walaupun keseluruhan aktivitas bisnis bisa dilakukan secara digital, ada beberapa pekerjaan atau bidang yang tetap harus membutuhkan tenaga manusia. Dengan begitu, perusahaan tidak bisa lepas dari peran manusia secara seimbang untuk menjalankan operasional bisnis. Artificial Intelligence atau AI adalah sebuah teknologi komputer yang merepresentasikan kecerdasan manusia melalui sistem dan program yang sudah diatur berbasis internet. Dengan kata lain, teknologi ini memungkinkan sistem untuk bisa berpikir, bertindak, serta berperan dalam pengambilan keputusan layaknya manusia. Teknologi ini sendiri terdiri dari beberapa metode dan sistem komputer pendukungnya, seperti deep learning, contohnya saja chatbox dalam berinteraksi dengan pelanggannya, machine learning seperti Google Search dan Google Maps, voice recognition, contohnya Siri Virtual Assistant keluaran Apple, dan masih banyak lagi. AI sebenarnya sudah dikenal sejak lama, tetapi baru mulai dikembangkan secara nyata pada pertengahan abad 20. Pada tahun 1956, ilmuwan bidang komputer John McCarthy berperan cukup besar dalam sejarah perkembangan AI yang kita kenal pada saat ini. Ia menciptakan suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang disebut LISP. LISP sendiri kini dipakai dalam sebagian besar teknologi berbasis AI. Perkembangan AI di Indonesia menjadi lebih pesat seiring banyaknya penggunaan internet. Perkembangan teknologi cloud computing yang dikombinasikan dengan AI contohnya membuat AI tidak lagi menjadi hal yang mahal atau sulit dijangkau. Di Indonesia sendiri sudah banyak perusahaan rintisan atau startup yang memanfaatkan teknologi ini dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Pada umumnya, AI memang mampu memberikan banyak sekali keuntungan dalam operasi bisnis perusahaan. Teknologi ini sendiri bisa diterapkan pada banyak aspek dalam perusahaan, tidak hanya di satu tempat saja. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan AI dalam berbagai aspek bisnis yang bisa diaplikasikan dalam bisnismu. Yang pertama, bidang pemasaran. Bidang pemasaran menjadi salah satu bidang yang paling umum menggunakan AI, di mana adanya AI bisa membantu untuk mengembangkan strategi pemasaran. Contohnya saja, setelah kita mencari produk tertentu, selang beberapa detik saja kita langsung terpapar iklan berisi produk yang kita cari di e-commerce. Artinya, kita tertarget dengan ads atau iklan berdasarkan sejarah penelusuran di internet. Kemudian, selain iklan, AI juga bisa digunakan untuk chatbot, sehingga kita bisa terus merespon pesan dari pelanggan secara otomatis. Salah satu perusahaan yang memakai AI untuk pemasarannya adalah Amazon.
Mereka menggunakan AI untuk memahami apa yang mungkin calon konsumen ingin beli selanjutnya dan bisa mengkonversi lebih dari 35% penjualan dari hasil analisa AI tersebut. Yang kedua adalah bidang Research and Development. AI bisa mengumpulkan informasi secara efisien dan akurat hingga membantu meneliti masalah serta mengembangkan solusi dengan cepat. Contoh perusahaan yang menggunakan AI dalam proses R&D adalah Porsche. Porsche adalah perusahaan otomotif manufaktur asal Jerman. Brand ini menghasilkan mobil dengan performa tinggi. Perusahaan ini telah melakukan transformasi digital sejak dahulu, seperti penerapan digitalisasi pada research and development sampai pengembangan software untuk mengumpulkan feedback konsumennya. Data konsumen yang terkumpul dari sistem Customer Relationship Management atau CRM digunakan untuk menjalin interaksi dengan pelanggannya. Dalam hal ini, hasil penjualan dapat meningkat karena tingginya tingkat kepuasan pelanggan. Untuk mendukung inovasi, berdirilah Porsche Consulting Innovation Labs sebagai entitas tersendiri. Perusahaan ini memiliki tenaga ahli teknologi digital untuk menghasilkan solusi praktis dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Nomor 3 adalah bidang manufaktur. Perusahaan manufaktur pun bisa menggunakan AI untuk setiap tahapan manufakturnya. Contohnya adalah digunakan untuk melacak inventaris di toko-toko. AI dalam manufaktur juga melakukan tugas-tugas seperti manusia, contohnya menanggapi insiden secara internal dan eksternal, serta mengantisipasi adanya trouble. Mesin dapat mendeteksi alat yang aus atau sesuatu yang tidak terduga, atau mungkin sesuatu yang diperkirakan akan terjadi dan mereka dapat bereaksi serta mengatasi masalah tersebut. Manfaat AI dalam produksi salah satunya adalah memperkirakan permintaan yang lebih akurat dan mengurangi pemborosan material. Bidang yang keempat adalah pengalaman konsumen. Ternyata penggunaan AI juga bisa meningkatkan customer experience, di mana penggunaan big data dan AI untuk meningkatkan penjualan serta hubungan pelanggan. IKEA menjadi salah satu contoh bagaimana perusahaan lama berhasil melakukan transformasi digital. Bentuk yang ditawarkan adalah pengalaman belanja omnichannel dan memperkuat posisinya dengan e-commerce. Perusahaan asal Swedia ini membiarkan konsumennya memakai augmented reality untuk memilih furnitur sebelum melakukan pembelian. Caranya dengan melakukan akuisisi Geomagical Labs, salah satu perusahaan teknologi 3D dan AI, serta TaskRabbit, yaitu platform untuk membantu pengguna IKEA menemukan orang untuk merakit furniture. Fitur teknologi 3D dan AI memungkinkan pengguna mengunggah gambar secara otomatis yang nantinya akan muncul dalam 3D-nya. Dengan begitu, calon pembeli dapat menukar item lama dan item yang baru. Bidang yang kelima adalah sumber daya manusia. AI juga bisa membantu Departemen Sumber Daya Manusia dalam pengambilan keputusan berbasis data, di mana ini juga bisa mempermudah penyaringan kandidat dan proses rekrutmen. Salah satunya adalah raksasa kosmetik L'Oreal. Dikutip dari CNN Business, L'Oreal menerima sekitar 1 juta pelamar untuk menempati sekurang-kurangnya 15.000 posisi pekerjaan setiap tahunnya. Untuk memudahkan dan mempercepat proses rekrutmen, L'Oreal memanfaatkan AI. L'Oreal menggunakan chatbot bernama Mia untuk menghemat waktu para perekrut dalam tahap pertama proses perekrutan. Mia menangani pertanyaan rutin dari para kandidat dan mengecek informasi detail seperti ketersediaan dan persyaratan visa. Hasil pemanfaatan AI dalam proses perekrutan L'Oreal pun sungguh luar biasa. Dalam satu program magang di mana ada 12.000 pelamar untuk 80 posisi, HR L'Oreal pun memberikan tanggapan penggunaan AI mampu menghemat waktu 200 jam dalam proses merekrutnya. Sobat VC, ternyata dalam penerapannya, tentu implementasi teknologi ini dalam bisnis selain memberikan manfaat, ada juga tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan. Walaupun teknologi AI ini sudah dilengkapi dengan sistem keamanan terpadu, ancaman kejahatan digital tetap bisa saja terjadi. Maka dari itu, perusahaan perlu memastikan bahwa sudah merencanakan dan menggunakan sistem keamanan yang tepat. Tujuannya tentu adalah untuk melindungi data dan menjaga privasi pelanggan. Implementasi teknologi ini butuh keterampilan baru dan khusus karena setiap mesin atau sistem membutuhkan perlakuan yang berbeda.
Jadi, setiap perusahaan harus mengeluarkan uang investasi untuk DM yang menghandle semua teknologi tersebut. Jadi, bagaimana menurut Sobat VC mengenai teknologi AI di dunia bisnis ini? Mengerikan atau sangat bermanfaat? Jangan lupa untuk selalu nantikan video bermanfaat dari PNM Venture Capital. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan jawab satu persatu. Dadah!